Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan iklim global. Perubahan iklim global. Perubahan iklim di dunia terus terjadi, baik menurut ruang maupun menurut waktu. Berdasarkan wilayahnya atau ruangnya, yaitu perubahan iklim secara lokal dan global. Sedangkan berdasarkan waktu, iklim dapat berubah dalam bentuk siklus, baik secara harian, musiman, tahunan, maupun puluhan tahun. Perubahan iklim adalah suatu perubahan unsur-unsur iklim yang memiliki kecenderungan naik atau turun secara nyata. Faktor penyebab perubahan iklim global. Perubahan iklim secara global dapat disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Hal ini terjadi sejak revolusi industri yang membangun sumber energi yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas yang membuang limbah gas di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrooksida. Aktivitas manusia dapat menyebabkan terjadinya gangguan dan perubahan iklim secara global, antara lain sebagai berikut. Yang pertama dapat menimbulkan efek rumah kaca atau greenhouse effect, kemudian penipisan lapisan ozon atau ozone depletion. Yang pertama efek rumah kaca atau greenhouse effect. Secara umum, bumi memiliki fungsi memantulkan cahaya matahari dalam bentuk sinar inframerah ke atmosfer. Kemudian, sinar inframerah tersebut akan diserap atau diabsorpsi kembali oleh gas-gas atau zat-zat yang ada di atmosfer, sehingga keadaan bumi menjadi tetap hangat atau panas walaupun pada saat malam hari. Gas atau zat-zat yang berfungsi menyerap dan menahan pantulan sinar inframerah dari bumi disebut gas-gas rumah kaca, karena seolah-olah gas tersebut berfungsi sebagai kaca pada suatu rumah kaca. Tertahannya sinar inframerah oleh gas-gas rumah kaca mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu udara di muka bumi yang disebut efek rumah kaca atau greenhouse effect. Berikut ilustrasinya. Ada sebagian radiasi matahari yang dipantulkan oleh awan dan oleh bumi. Sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, suhu permukaan di bumi semakin panas. Naiknya suhu udara di bumi secara menyeluruh disebut pemanasan global atau global warming. Akibat dari banyaknya CO, CFC, dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dilepaskan ke atmosfer, maka suhu udara di bumi akan semakin cepat meningkat, yang pada akhirnya akan mengakibatkan gangguan dan perubahan iklim secara global. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pencairan es atau salju di kedua kutub di bumi, dan naiknya permukaan air laut secara keseluruhan sehingga memungkinkan tergenangnya kota-kota di sepanjang pantai. Jadi berikut runtutannya. Jika terjadi efek rumah kaca secara global, maka akan mengakibatkan global warming atau pemanasan global, yaitu naiknya suhu rata-rata di bumi. Jika terjadi global warming, maka es di kutub akan mencair, kemudian akan berdampak pada naiknya permukaan air laut. Yang kedua, penipisan lapisan ozon atau ozone depletion. Lapisan ozon adalah lapisan tipis yang banyak mengandung gas ozon atau O3 yang terdapat pada bagian stratosfer yang berfungsi antara lain untuk menyerap dan memantulkan radiasi UV dari matahari, sehingga sinar yang sampai ke permukaan bumi tidak berlebihan. Aktivitas manusia yang berperan dalam penipisan lapisan ozon antara lain aktivitas yang dalam bidang industri. Industri banyak mengemisikan CFC dari limbah pabrik, berupa gas dari pabrik, kulkas, AC, dan aerosol. Akibat dari menipisnya lapisan ozon pada atmosfer membawa konsekuensi sebagai berikut. Ada menyebabkan perubahan iklim global dan bahaya terhadap kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama, perubahan iklim global. Akibat dari menipisnya lapisan ozon yang merupakan bagian dari atmosfer, sinar matahari dapat secara langsung sampai ke permukaan bumi tanpa melalui adanya proses pemantulan dan penyerapan. Akibatnya, suhu udara di bumi akan lebih cepat panas dan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di bumi secara global. Yang kedua, bahaya terhadap kelangsungan makhluk hidup di bumi. Hal ini disebabkan radiasi sinar matahari, terutama ultraviolet, yang sampai ke permukaan bumi dapat mencapai jumlah yang sangat berlebihan. Hal ini mengakibatkan timbulnya penyakit kanker kulit, katarak, proses penuaan kulit yang lebih cepat, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Radiasi ultraviolet juga mengakibatkan terganggunya fotosintesis pada tumbuhan di darat maupun di laut.
Adapun dampak perubahan iklim secara global. Dampak perubahan iklim secara global antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan laut menjadi naik. Yang kedua, air laut naik dapat menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalirnya air sungai ke laut dan pada akhirnya menimbulkan banjir di dataran rendah. Yang ketiga, suhu bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air permukaan sehingga air menjadi langka. Yang keempat, meningkatnya risiko kebakaran hutan. Yang kelima, mengakibatkan El Nino dan La Nina. Dan yang keenam, terjadinya perubahan pada cuaca dan iklim. Kita akan lebih spesifik membahas mengenai El Nino dan La Nina. Yang pertama adalah El Nino. El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu permukaan air laut di pantai barat Peru, daerah Amerika Selatan, yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air di permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya arus dari dasar laut menuju permukaan atau upwelling. Menurut bahasa setempat, El Nino berarti bayi laki-laki karena munculnya di sekitar hari Natal atau akhir Desember. El Nino juga menyebabkan kekeringan luar biasa di berbagai benua, terutama di Afrika, sehingga terjadi kelaparan di Ethiopia dan negara-negara Afrika Timur lainnya. Sebaliknya, bagi negara-negara di Amerika Selatan, munculnya El Nino menyebabkan banjir besar dan turunnya produksi ikan karena melemahnya upwelling. Sedangkan di Indonesia juga mengakibatkan kekeringan. Kemudian La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina menurut bahasa penduduk lokal berarti bayi perempuan. Peristiwa itu dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula menjadi dingin di daerah Amerika Selatan dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah tekanan rendah atau minimum. Dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut banyak membawa uap air sehingga sering terjadi hujan lebat. Penduduk Indonesia waspada jika terjadi La Nina karena kemungkinan bisa menyebabkan banjir karena hujan yang berkepanjangan. Sekian, terima kasih dan glory geografi.